guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Forced to Become the Villain's Son-in-Law. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Putera, katanya semangat terus Min buat beli kopi. Siap, kopi diterima bro. Thank you Putra buat donasinya. Selanjutnya ada Om Surya, katanya semangat terus berkarya saudara. Oke, pasti semangat terus kok Om. Thank you Om Surya buat donasinya. Selanjutnya ada Irfan Nurdin, katanya semangat terus bang. Maaf cuma segini, lain kali tambah deh kalau ada. Siap, aman bro, aman. Thank you ya Irfan Nurdin buat donasinya. Selanjutnya ada Kurayoru, katanya tes aman masuk bang. Thank you Kurayoru buat donasinya. Selanjutnya ada Bait atau Bait, katanya semangat bang kontennya. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Bait atau Bait buat donasinya. Selanjutnya ada tanda tanya, katanya semangat. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you ya buat donasinya. Selanjutnya ada Sukiwe. Min, si kue kapan? Kapan bro? Komiknya belum lanjut. Komiknya lanjut, pasti gue lanjut. Thank you ya Sukiwe buat donasinya. Selanjutnya ada Sailendra, katanya semangat buat ngopi ya. Siap, thank you Sailendra buat kopinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana, cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%, kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Diam, mereka adalah orang yang sudah mati. Aku telah kehilangan segalanya. Aku gak bisa kehilanganmu lagi. Kalau tidak, apa tujuan hidupku? Selama aku belajar ilmu boneka dengan teliti, aku akan mampu menciptakan boneka yang dapat menggantikan dagingmu, agar kau dapat makan, minum, dan melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan orang nyata. Yuko menghalanginya. Senior, apa kau benar-benar bisa membiarkan jiwa putrimu tersiksa? Sebagai ayah, tolong, lepaskan putrimu. Aku mendengar bahwa senior Ling Huang telah mempelajari masalah boneka prostetik sebelumnya. Itulah yang harus kau lakukan. Ya, ayah, dulunya kau menggunakan ilmu boneka untuk keuntungan semua orang, dan dulu aku sangat bangga padamu. Tapi karena kematianku, kau telah menyiksa diri sendiri dengan ini. Aku sangat patah hati. Tentu saja, kalau aku memiliki hati, ku harap ayah bisa menerima kenyataan. Boneka anaknya melepas sesuatu yang ada di dadanya. Ayah yang ada di dalam hatiku, dia adalah orang yang kuat, yang berdiri di atas. Dia adalah pahlawan hebat yang menolong orang-orang. Terima kasih kepada saudara Chiko. Ling mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata ini. Jiwaku terbebas, dan aku harap ayah gak akan memakai jiwa lagi karena aku. Ayah, bergembiralah, aku akan selalu ada di sampingmu. Yuko berkata, aku sangat menyesal karena kedatanganku. Putrimu, Ling Huang berkata, itu karena aku terlalu terikat padanya. Untuk Ling ini mungkin pilihan yang terbaik. Chiko, aku bermaksud menjalin hubungan denganmu sebagai guru dan murid, tapi kerumitan ini membuatku melakukan terlalu banyak dosa. Aku malu menjadi seorang guru. Bagaimana kalau kau dan aku menjadi seorang saudara? Tunggu sebentar, tapi kau senior. Kalau kau gak mau, maka aku tidak akan memaksamu. Yuko merespon, dalam hal ini, kakak Ling Huang, terimalah salam hormat dari adik laki-laki ini. Ling Huang berkata, ngomong-ngomong, adik, aku tahu kau punya janji dengan Yang Tong untuk berduel. Meskipun Yang Tong itu bukan ancaman bagimu, tapi dia memiliki saudara perempuan yang protektif. Kekuatannya nggak di bawahku, jadi kau harus berhati-hati. Kakak, terima kasih sudah mengingatkan. Lalu setelah 3 hari, datanglah harinya di mana mereka harus berduel. Seseorang berkata, aku mendengar kalau Chiko yang naik 100 langkah hari ini ingin menantang Yang Tong yang berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Seseorang lagi berkata, aku melihat kalau Chiko hanya mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri. Ya, dia benar-benar berpikir kalau semua orang di daftar peringkat hanyalah orang yang makan nasi. Aku pikir orang ini cuma di sini untuk memberikan kepalanya. Maksudnya nasi tuh kayak lembek lah, musuh lembek. Master Yang, maju! Iya, kalahkan bocah itu agar dia tahu kekuatan daftar peringkat luar. Master Yang Tong, aku yakin kau pasti bisa mengalahkan Chiko itu dalam 10 gerakan. Pai Chisham berkata, Yang Tong ini sengaja memanggil begitu banyak orang hanya untuk merusak kepercayaan dirimu di panggung pertarungan. Yuko berkata,
Kebetulan, aku ingin melakukan hal yang sama. Biar orang-orang ini melihat bagaimana aku mengalahkan orang itu. Dan melihat siapa yang akan jadi pemenang. Yang Tong berkata, "Saudara Chico, ada begitu banyak orang yang menonton. Jangan sampai aku menghajarmu setengah mati dan membuatmu untuk meminta bantuan pembantumu. Diamlah, gak ada gunanya omong kosong. Majulah kalau kau punya nyali." Lalu dia maju menyerang. "Matilah kau!" Dia memunculkan sebuah naga dari air. Air asli. Yuko dengan mudah menghindari serangannya. Lalu Yuko mengambil pedangnya, tapi pedangnya belum dibuka dari sarungnya. Dia langsung maju dan langsung menyerang Yang Tong. Lalu Yang Tong menyerang balik, tapi Yuko berhasil menahannya. Setelah menahannya, Yuko langsung menendangnya dan dia pun langsung tumbang. Melihat itu, semuanya kaget. Apa ini Blue Water Ice Sword? Gak buruk. Seperti yang dijanjikan. Pedang ini sekarang milikku. Yuko berkata, "Penatua, apa kau masih tidak akan mengumumkannya?" Iya, aku akan mengganti name tag-mu dulu." Lalu dia naik tangga. "Aku mengumumkan kalau Chico memenangkan pertandingannya." Lalu tiba-tiba ada yang melempar sebuah belati ke arah penatua itu. Penatua itu jatuh. "Hei, siapa itu?" Tiba-tiba ada yang lompat. Nih, apa ini? Itu aku. Ternyata yang muncul adalah seorang wanita memakai baju berwarna hijau. Seseorang berkata, "Bukankah itu saudara perempuan Yang Tong, penyihir kecil Yang Ning?" Nah, ada pertunjukan yang bagus. Yang Ning itu termasuk dalam 30 seniman bela diri teratas dalam daftar peringkat. Dikatakan kalau kultivasinya sudah mencapai puncak martial spirit, Chico itu mungkin akan... Seseorang berkata, "Aku yakin Chico itu gak akan bertahan lebih dari 5 gerakan." Seorang lagi menambahkan, "Bagaimanapun juga, Chico itu adalah pria yang berhasil naik lebih dari 100 tangga. Aku pikir dia setidaknya bisa bertahan sampai 50 gerakan. Ini adalah duel dari daftar peringkat bumi, tapi murid inti dari daftar peringkat surgawi datang untuk bergerak. Bukankah ini menindas yang lemah? Sayang sekali." Pria yang rambutnya diikat, yang rambut ungu, dia berkata, "Dari pertarungan tadi bisa dilihat kalau Chico ini masih memiliki banyak keterampilan tersembunyi." Shiuli berkata, "Pak Tua, kita lihat aja dulu bagaimana hasilnya. Toh, anak itu bisa naik 100 anak tangga." Dan Lord Ling Huang cukup optimis. Dalam hati Ling Huang, "Nak, jangan gunakan boneka iblismu itu dengan mudah. Kelemahan fatalmu dalam memainkan boneka itu masih belum dipecahkan. Gak baik untuk diketahui." Yuko berkata, "Apa kau Yang Ning yang dikenal sebagai penyihir kecil?" Itu benar. Blue Water Ice Sword itu adalah pusaka keluarga yang kami dan juga maharku. Gak peduli apapun itu, aku gak bisa memberikannya kepadamu. Berilah aku sedikit wajah. Saudaraku emang kalah, tapi kau bisa jadikan barang lain sebagai taruhan." Yuko merespon, "Baiklah, kalau begitu aku ingin 20.000 batu roh. Kau jangan berlebihan." Yuko berkata, "Ya, karena kau gak setuju, gak ada yang bisa aku lakukan. Saudaramu ini yang mempertaruhkan pedang ini denganku. Dan sekarang aku yang menang. Banyak orang bisa bersaksi untuk itu. Apalagi jika aku menjual Blue Water Ice Sword ini ke pasar gelap, aku khawatir ini harganya bisa lebih dari 20.000 batu roh. Oke, kalau kau mengalahkanku, kau bisa memiliki Blue Water Ice Sword itu." Yuko melanjutkan, "Kalau aku menang, kau akan menjadi pelayanku. Ketika aku menyuruhmu untuk pergi ke timur, kau harus pergi ke timur. Dan jika aku menyuruhmu pergi ke barat, kau harus pergi ke barat. Kau akan melakukan semua yang aku katakan. Dan kalau kau menang, hidupku akan menjadi milikmu." Tanpa basa-basi, Yang Ning langsung menyerang. "Matilah kau, bajingan!" Lalu sekarang muncul ikan besar air. Ikan itu menyemburkan serangan dari mulutnya. Untungnya Yuko berhasil menghindarinya terus. Lalu Yang Ning lompat. Hup, Stepping Wave Slayer. Orang yang di kiri berkata, "Itu adalah mastery penyihir kecil." Stepping Wave Slayer yang di kanan berkata, "Dikatakan kalau Stepping Wave Slayer itu sangatlah kuat, kecepatannya sangat cepat, dan biasanya bisa membunuh dengan satu serangan." Yang tengah berkata, "Ayah, sepertinya Chico ini akan menderita." Yang Ning menyerang, "Pergilah kau ke neraka." Lalu Yuko memunculkan bloodline-nya. Bagi yang lupa, Yuko dapat bloodline atau garis darah keturunan, yaitu monster octopus yang ada tentakel. Kalau kalian bener-bener lupa, kalian bisa lihat ke playlist gua, udah ada playlist yang 20 menitan, atau ada juga yang udah gua recap jadi 2 jam. Jadi nggak ribet. Kalau mau rewatch, monggo. Kalau mau lanjut, oke, kita lanjut. Oh iya, karena darah garis keturunan terlalu panjang, gue panggil bloodline ya. Bloodline tuh garis keturunan juga, cuma lebih pendek karena bahasa Inggris. Biar gampang, biar cepat. Menggunakan bloodline-nya, Liuko juga menyerang balik. Kau menyembunyikan. Lalu tentakel-tentakel itu berhasil menangkap Yang Ning. Cowok-cowok ngiler. Pemandangan ya. Yang Tong berkata, "Kau anjing gak tahu malu. Biarkan dia pergi." Menyiksa. Yang Tong, kaulah yang memprovokasiku duluan. Selama kau mengakui kekalahanmu, aku akan melepaskan saudarimu. Kalau tidak, saudarimu Orang yang tengah berkata, "Pemandangan yang indah." Yang kanan berkata, "Kerja bagus, Master Chico. Pertunjukan yang luar biasa." Yang kiri berkata, "Yang Ning,
yang biasanya sedingin es, dia diikat. Sungguh menyenangkan. Emang gak sia-sia menonton duel ini. Aku menerima kekalahanku. Kami sudah kalah. Nah, lebih baik seperti itu. Lalu akhirnya Yang Ning dilepaskan. Wah, saudara Chiko luar biasa. Saudara Chiko, dalam hal keterampilan kau meningkat. Aku ingin memanggilmu kakak senior. Saudara Chiko ini sangat menakutkan. Gak cuma cowok-cowok, tapi ciwi-ciwi juga. Apa yang menakutkan? Aku tiba-tiba ingin memiliki hubungan dengan saudara Chiko. Iya benar. Kalau kami sendirian, bukankah metodenya memungkinkan untuk membuatku Yuko berkata, baiklah, apa kau akan memberiku pedangnya? Atau kau memberiku batu roh? Yang Ning berkata, kalau kau ingin membunuhku, bunuh aku sekarang. Aku gak sudi menjadi pelayanmu. Yuko merespon, sebenarnya targetku bukan dirimu, tapi saudaramu itu yang gak pandang bulu, serta perlu diberi pelajaran. Dan aku gak bisa menahannya. Ih, aku membencimu. Lalu Yuko memberi bajunya. Benci aja, banyak orang yang membenciku. Kau bukan satu-satunya. Baiklah kalau begitu, aku akan mengembalikan pedang itu padamu. Aku mengakui hubunganmu dengan saudara kandungmu itu gak masuk akal. Bagaimanapun juga, aku gak suka membuli perempuan. Gak mungkin, kau sangat murah hati untuk tidak mengganggu kami. Bagaimana bisa? Aku Yang Ning gagal menepati janjiku. Aku kalah, aku pelayanmu mulai sekarang. Wah, memberikan tongkat untuk kencan yang manis. Saudara Chi adalah pria yang baik. Yuko berkata, lebih baik jangan. Kenapa? Apa aku jelek atau lemah? Aku akan menjadi pelayanmu. Dan kau masih gak mau? Kakak, jangan impulsif. Mari kita beri dia aja kompensasi dengan batu roh. Yuko menambahkan, iya. Aku hanya bercanda tentang pelayan itu. Beri aja aku batu roh. Yang Ning merespon, diamlah, itu karenamu. Kau membuatku bodoh. Itu 20.000 batu roh terlalu banyak. Apa kau bisa menguranginya? Enggak. Dalam hati Ryuko, benar aja, kau penyihir kecil, tapi kau masih jauh dari kemampuan aktingku. Kau pria yang gak tahu bagaimana caranya bersikap baik kepada seorang gadis. Yuko merespon, maaf, aku gak melihatmu sebagai seorang gadis, kecuali untuk payudaramu. Ih, aku akan membunuhmu. Kak, jangan impulsif. Chiko, beraninya kau, murid luar, mempermalukan murid dalam di depan umum. Taruhan barusan gak masuk hitungan. Gak ada presiden bagi murid luar untuk menantang murid dalam di Akademi Tianwu. Aku, Jin Yu, akan memberimu pelajaran yang bagus atas nama saudari Yang Ning. Dalam hati Yuko, Jin Yu, bukankah dia salah satu pengikut dari pihak Ye Cheong yang asli? Dia sekarang pasti ada di 10 besar daftar peringkat surgawi dan ahli tingkat Martial King. Sepertinya aku hanya bisa meminta backupan. Dengan cepat, tiba-tiba ada kaki nongol di depan Jin Yu dan dia langsung ditendang. Jangan sakiti tuan mudaku. Ini gak masuk hitungan. Kau melakukan serangan diam-diam. Hah? Dia? Apakah dia itu peri? Indah sekali. Tunggu, dia bilang tua muda. Dia pelayan Chiko. Jin Yu adalah tingkat Martial King dan ditendang oleh pelayan ini. Mungkinkah garis peri surgawi ini seorang Martial Emperor? Nona, tunggu. Apa boleh aku bertanya, siapa namamu? Ni Xiaoqian. Sang Dewi. Ni Xiaoqian, dewiku. Hei, Ni Xiaoqian milikku. Gak ada dari kalian yang bisa mencurinya dariku. Dalam hati Yuko, para idiot ini, mereka ditakdirkan untuk diabaikan. Nih, pedang ini milikmu. Dalam hati Yang Ning, seseorang yang bisa menjadikan ahli Martial Emperor sebagai pelayan. Betapa kuatnya kekuatan di belakangnya. Orang ini hanya bisa diajak berteman, bukan untuk disinggung. Yuko berkata, melihat kalau kau mengerti dengan baik masalah keluarga Yangmu, aku akan membantumu. Yang Ning berkata, hah? Bagaimana kau bisa tahu? Jaringan intelku terhubung dengan sangat baik. Dalam hati Yuko, sebagai penulis asli, aku tahu keluarga Yangmu terlibat masalah di Liga Bisnis Jiangtu. Yang Ning berkata, jika kau bisa membantu keluarga Yangku untuk selamat dari bencana ini, maka aku akan mengikutimu selama sisa hidupku. Ini udah larut. Gimana kalau nanti datanglah ke tempatku sendirian, lalu ceritakan ke seluruh ceritanya. Apa kau nggak masalah? Baik. Dalam hati Yang Ning pergi ke tempatnya sendirian nanti malam. Apa dia mau? Wah, Ali Mama terlalu kuat. Aku bahkan bisa melewati halaman depan. Ternyata Mona dapat rumah besar. Jin Yu berkata, astaga, inikah tempat tinggal si Chiko itu? Ini bahkan lebih mewah dari rumah yang kita. Dalam hati Yang Ning, dengan kaisar bela diri yang melindunginya dan tinggal di tempat semewah ini, mungkinkah dia murid dari keluarga kekaisaran? Yang Tom berkata, kakak, kau mungkin bisa jadi nyonya dari tempat ini. Hei, berhentilah bicara omong kosong. Aduh, tapi kau memberinya pedang. Apa aku gak boleh memanggilnya kakak ipar? Haha, sebenarnya pada saat taruhan itu, aku sebenarnya hanya bercanda. Jadi kau gak perlu menganggapnya dengan serius. Terima kasih atas kebaikanmu, saudara Chiko. Saudara Chiko, kami memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Tetapi setelah aku melihat wajah pelayanmu, aku tahu kau adalah pahlawan yang hebat. Aku ingin berteman denganmu. Tapi wajahku kurus dan aku tipe orang yang pemalu. Oh, kurus. Jadi aku memutuskan untuk ikut bersama saudara Yang untuk mengunjungimu karena aku merindukan Xiaoqian. Dalam hati Yuko, sialan,
Kau ini nggak diundang. Dan kau pikir kau memiliki kulit yang sama tebalnya dengan kulit babi. Maksudnya nggak tahu malu ya. Kalau Mimin nggak salah ngertiin. Oh iya, kalau begitu silakan masuk dan mari kita bicara. Mereka pun masuk. Saat mereka masuk, dalam hati Yang Ning, apakah ini rumput roh Huan Yuan? Dalam hati Qin Yu dikatakan bahwa rumput roh Huan Yuan telah punah untuk waktu yang lama. Aku nggak menyangka bisa melihatnya di sini. Ciko ini benar-benar luar biasa. Liu Kuo berkata, kalau kau nggak keberatan, kau bisa tinggal di sini. Bagaimanapun juga banyak kamar kosong di tempat ini. Semua orang bisa tinggal di sini. Dalam hati Qin Yu, itu berarti aku bisa melihat Nona Xiao Qian tiap hari. Dalam hati Yang Tong, hebat, dengan bantuan rumput roh Huan Yuan, maka kultivasi kita pasti akan meningkat secara signifikan. Lalu mereka pun masuk dan makan-makan. Yuko berkata, aku baru tahu kau bisa memasak semua makanan lezat ini. Yang Tong berkata, iya, kakakku mampu bekerja di aula dan bisa memasak di dapur. Dia bisa menjaga perasaanmu dan menghasilkan kemuliaan. Lalu Yang Tong, kepalanya dilempar gelas. Hei, apa kau nggak bisa menutup mulutmu saat makan? Yang Ning bertanya, Ciko, apa benar kau bisa membantu kami keluar dari masalah ini? Yuko menjawab, jangan khawatir, sudah aku katakan, aku akan membantumu. Aku pasti akan membantumu. Besok kita akan pergi ke Liga Bisnis. Yang Tong berkata, aku telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Terima kasih saudara Ciko karena telah mengabaikan kesalahan yang telah kubuat. Izinkan aku bersulang denganmu, saudaraku. Lalu mereka pun mulai minum-minum. Aku gak mabuk. Yuko menggendong Yang Ning. Dasar sekelompok pemabuk. Yang Ning berkata, Ciko, aku penasaran, siapa kau sebenarnya? Tentu saja kau nggak akan memberitahuku. Bahkan jika aku bertanya, jika emang kau nggak ingin mengatakannya, kalau begitu lupakan aja. Kalau kau tahu identitasku, itu akan membawa bahaya yang lebih besar. Sekarang istirahatlah. Besok kita akan pergi ke Liga Perdagangan. Jika kita berhasil menyelesaikan masalahmu, maka itu bagus. Jika tidak, maka aku nggak bisa menolongmu. Dalam hati Yuko, meskipun aku yang menciptakan cerita ini, tapi ada beberapa hal yang gak bisa aku selesaikan. Saat Yuko mau pergi, tiba-tiba tangannya ditarik. Hei, minumlah lagi denganku. Anggur jenis apa ini? Dia menjawab, anggur selir yang dibuat sendiri oleh ibuku. Aku selalu membawanya. Lalu Yuko meminumnya. Sial, anggur ini agak kuat. Kalau kau bisa membantuku memecahkan masalah keluarga Yangku, aku bersedia melayanimu seumur hidupku. Dalam hati Yuko, astaga, tubuh gadis ini sangat seksi. Meskipun aku gak sebagus Nona Xiao Qian, tapi aku benar-benar serius. Kau, tunggu sebentar, aku mau mandi dulu. Dalam hati Yuko, aneh. Jelas-jelas aku ingin menolaknya, tapi kenapa tanganku gak mendengarkan perintahku? Gak perlu mandi, aku suka baumu. Aku gak bisa menahannya lagi. Lalu tiba-tiba, jebrak. Hah? Di mana kau, Yuko? Ternyata itu adalah Xianchen. Xianchen ganggu, cok. Xianchen, kenapa kau di sini? Xianchen berkata, aku nggak percaya. Kau sungguh nggak terduga. Apa kau benar-benar layak untukku? Dan Kak Nalan, anggur ini adalah tingkat ke-13 dari angin musim semi, garis iblis. Siapa kau? Kenapa kau melakukan ini pada Yuko? Dan siapa kau? Yuko berkata, kau salah paham. Biar ku jelaskan. Lalu Xianchen membuat Yuko muntah. Jadi kau mau menutupinya? Oke. Tunggu. Ini gak seperti yang kau pikirkan. Yang Ning berkata, aku hanya ingin Ciko lebih dekat denganku karena dia adalah satu-satunya harapan bagi keluarga Yang. Bukankah Ciko anggota keluarga kekaisaran? Dia. Kau tahu siapa dia? Aku Liu Kuo. Kau Liu Kuo yang dicari oleh 5 keluarga besar. Kalau begitu, kau adalah nona dari keluarga Yun yang melarikan diri. Jangan khawatir, Tuan Li sudah banyak membantuku. Aku gak akan mengungkapkanmu. Xianchen berkata, jika itu masalahnya, maka perkara sebelumnya gak perlu dilanjutkan dan jangan lakukan hal semacam ini lagi. Terima kasih. Xianchen berkata, kau udah menyiapkan kamar untuk mereka. Bagaimana dengan kamarku? Oh iya, tentu saja ada. Sini, ikutlah denganku. Wah, ini sangat menakjubkan. Aduh, kursi ini begitu lembut dan nyaman. Ini adalah sofa. Terus, apa ini? Yuko menjawab, ini adalah jam dinding yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Dan apa ini juga? Ini adalah lampu listrik untuk penerangan. Meskipun aku nggak mengerti, tapi rasanya sangat mengagumkan. Yuko merespon, masih ada yang lebih keren lagi dari itu. Apa kau mau melihatnya? Xianchen berkata, berusahalah untuk bersikap baik. Aku masih marah padamu karena apa yang baru aja kau lakukan. Iya, aku hanya mencoba untuk mencairkan suasana. Ya udah, sebaiknya kita lanjutkan. Dia mengenaliku sebagai seorang wanita pada awalnya dan dia juga tahu tentang aku dan menceritakan banyak hal tentang Ye Qiong. Iya, Ye Qiong sekarang adalah bagian dari 5 keluarga besar dan juga murid kunci dari keluarga Ye. Jadi dia datang ke Akademi Tianwu untuk menamai dirinya sendiri. Sebenarnya dia jarang datang, jadi aku nggak perlu menyembunyikan diri lagi. Udah lama payudaraku tercekik. Aku merasa payudaraku semakin mengecil. Dalam hati Yuko, sial, jangan melakukan gerakan yang menggoda seperti itu. Xianchen melanjutkan, ngomong-ngomong, setelah 3 bulan, Pagoda Tongtian akan dibuka. Pagoda Tongtian memiliki total 7.700
49 lantai, juga dikenal sebagai labirin kematian. Ada banyak binatang iblis di dalamnya, tapi itu tempat yang bagus untuk berkultivasi. Tetapi hanya murid batin yang bisa masuk ke dalam untuk berkultivasi. Pertama-tama, aku harus mengajukan permohonan plat untukmu. Oh iya, terima kasih. Kau harus menjadi murid batin dalam waktu 3 bulan. Kalau tidak, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Saat Xianchen melihat ke belakang, "Hei, apa yang kau coba lakukan?" Aku rasa keampuhan anggur tadi belum dihilangkan. Kya! Yuko langsung ditendang. Kita pun lompat ke keesokan harinya. Chinyu berkata, kemarin aku terlambat berkultivasi. Aku nggak menyangka melupakan waktu. Suasana hatiku sedang bagus. Yang Tung berkata, aku juga mabuk dari malam dan tertidur sampai pagi. Kamar yang diatur oleh saudara Chiko sangat nyaman. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!